Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di kebaktian online KKR kita bersama Kak Vida dan Bang Marco. Yang pertama, mari kita mengangkat satu lagu pujian kita dari Terbit Matahari. Sudah mengumpulkan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, karena Tuhan sudah bangunkan kami dengan kehidupan yang baru, dengan nafas kehidupan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi, dan kami boleh bersukacita sebentar mau kebaktian bersama-sama, walaupun kami berbeda tempat, tapi kami mau bersukacita untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami supaya di kebaktian ini kami boleh benar-benar bersukacita untuk melayani Tuhan, bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajari guru kami juga yang membawa pujian, berikan dia sukacita. Ajari guru kami juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan nanti boleh kami mengerti dan boleh kami pahami, sehingga kami boleh menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat kakak kami dan abang kami juga yang main musik. Tuhan yang jaga mereka sehingga mereka boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kebaktian kami ini kami mau serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita mau angkat lagu pujian kita kembali Bang, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kamu bersukacita gak Bang? Bersukacita lah Kak. Bersukacita. Kita mau angkat lagu pujian kita. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Dijadikan
Kak Fida, aku juga bersuka cita loh Kak Fida. Kenapa bang? Iya Kak Fida, karena ada satu sobatku yang setia yang selalu menemani aku mau suka maupun duka. Wah, siapa dia ya bang? Yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita angkat satu lagu pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Iya. Iya Kak Sama Fida. seperti lagu kita ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pasti kita bisa kalahkan siapapun itu. Kita angkat lagu pujian kita dalam nama Yesus. Tepuk tangan semuanya ya. Iya Kak Fida. Oke, adik-adik KKR dipersilahkan untuk berdiri. Kita mau melatih konsentrasi kita dengan mengangkat lagu pujian kita, Ku Pikir-Pikir. Nanti pertama ikuti Kak Fida dulu ya.
lagu pujian kita. Kalian masih ingat gak? Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Kalian masih ingat ya? Semuanya masih berdiri, semuanya kita buat dulu pelan-pelan. Setelah itu makin lama makin cepat, makin cepat. Oke? Semuanya konsentrasi, kita mau angkat lagu pujian kita. Aku tahu, paham, bisa. Bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Bisa, tahu, paham. Aku tahu, aku paham. Aku bisa dan melakukan. Lebih cepat ya. Aku tahu, aku paham. Aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham. Aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, aku tahu, aku paham, aku bisa dan lebih cepat lagi. Siap-siap. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Bisa, tahu, paham, aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Iya, kita mantap. Kita harus bisa, kita harus paham bahwa bersama Yesus itu kita akan selalu menang, kita akan bersuka cita, ya kan Bang? Iya Kak Fida. Sekarang kita mau ngapain Bang? Sekarang kita semua udah bisa duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita angkat satu lagu penyembahan kita, Hidupmu Berharga Bagi Allah. Iya, semuanya dengan sikap berdoa ya, kita nyanyikan lagunya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita ulangi lagu ini sekali lagi dengan setengah suara. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Mohon Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerti dan kami bisa pakaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Selamat hari Minggu. Oke, hari ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Korintus. Dari 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5. Dan bacaan kita dari Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Nah, sebelum kita baca firman kita, kakak mau kasih tahu dulu apa tema kita hari ini ya. Untuk adik-adik balita, adik kecil, adik tanggung, tema kita adalah kaya pengetahuan. Kakak ulangi sekali lagi, kaya pengetahuan. Untuk kakak dan abang remaja, tema kita hari ini adalah up to date. Lebih bahasa Inggris kakak-kakaknya sama abang-abangnya kan. Semoga ngerti ya. Oke, kita langsung aja mau baca dari kitab 1 Korintus 1 ayat 5. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama dari 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus kalau nggak salah ada di Perjanjian Baru. Oke, kakak harap udah dapat semua ya. Kita mau baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dan dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Terus kita lanjutkan lagi baca dari kitab Daniel. Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Kakak harap udah buka ya. Kakak bacakan dari sini. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dalam bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Wah, kita sudah baca tentang firman Tuhan. Nah, kita mau bahas tentang 1 Korintus dulu ya. Siapa yang tahu Korintus itu apa? Apakah dia makanan? Apakah dia nama benda? Coba tanya mama bapaknya di rumah, apa ya Korintus? Korintus itu adalah sebuah kota pada masa itu, namanya Korintus. Dan Rasul Paulus kirim surat ke Korintus, ke jemaat Allah yang ada di Korintus. Anak-anak Tuhan yang ada di Korintus gitu, dikirimkan Rasul Paulus surat. Nah, kitab Korintus inilah surat yang diberikan Paulus itu gitu. Biasanya kalau surat kan ada kata pembukanya, ada yang terhormat, biasanya kalau surat resmi kayak gitu kan, yang terhormat. Atau kalau misalnya kita mau kasih surat sama teman kita, Dear Sianu, kayak gitu kan. Di sini juga ada salam dari Paulus untuk jemaat Korintus dari ayat 1 sampai ayat 3. Nah di ayat 4 sampai di ayat ke-9 itu ucapan syukurnya Rasul Paulus untuk jemaat ini. Katanya apa? Aku senang kalilah sama jemaat Korintus ini. Karena apa? Kalian itu penuh dengan pengetahuan. Kalian kaya akan kata-kata yang baik katanya. Di Korintus itu
perkembangan zaman itu tinggi. Kalau di zaman sekarang kita bisa bayangkan ibu kota negara kita. Apa ya nama ibu kota negara kita? Jakarta. Jakarta. Kalau di Jakarta itu banyak orang datang kan, orang dari luar negeri datang, dari kita orang Indonesia aja pengen kali datang ke Jakarta. Karena apa? Tempatnya itu bagus, maju, perdagangan itu luar biasa di sana gitu. Gitu juga di Korintus. Banyak orang datang, banyak orang singgah di Korintus. Makanya Korintus itu tempat yang maju. Orang-orang di situ juga banyak pengetahuannya gitu. Kalau orang di Jakarta pasti sekolahnya juga bagus-bagus kayak gitu kan. Jadi orang-orangnya juga pintar-pintar kayak gitu. Di Korintus juga gitu, karena kota metropolitan, perdagangannya bagus di sana, banyak ilmu masuk dari sana dari sini. Jadi orang-orangnya juga pintar. Di sana orang-orangnya pintar berbicara, cakap berbicara. Maksudnya gimana? Bijaksana, penuh dengan hikmat. Kalau dia ngomong pasti jadi damai rasa orang. Kalau ada temannya yang sedih gitu kan, bisa dia ngomong yang bagus, yang bisa aduh malam kali rasa aku mendengarkan dia ngomong lah gitu. Pintar orang-orang yang di sana ngomong. Juga kaya dengan pengetahuan kayak Kak bilang tadi, karena banyak ilmu dari sana sini datang. Jadi orang-orang di sana pintar, kaya akan pengetahuan, bukan kaya harta aja. Kan kalau kita misalnya bayangkan apa itu kaya? Kaya berarti banyak uangnya, banyak hartanya, ada mobilnya, ada rumahnya, banyak emasnya gitu-gitu kan. Tapi ternyata kaya pengetahuan itu juga ada. Kita nggak cuman tahu tambah-tambah aja, kurang-kurang aja, kali-kali aja, atau lebih tingginya lagi kita tahu rumus kimia, fisika dan lain-lain. Bukan hanya itu aja, tapi kita tahu banyak ilmu. Ilmu-ilmu umum, misalnya dari biologi kita tahu, dari perekonomian kita tahu, walaupun kita nggak tahu sepenuhnya, tapi kita tahu sebagian gitu. Kita kaya akan ilmu. Itu ada juga hubungannya sama bacaan kita dari Daniel 1 ayat 3 sampai 6 tadi. Kalau Daniel 1 ayat 3 sampai 6 tadi kan, sebenarnya itu cerita tentang Daniel dan 3 orang temannya. Di sana, di istana, raja bilang kayak gini, coba kalian pilih dulu orang-orang yang masih muda, yang memang dia bisa belajar, banyak pengetahuan yang dia dapat, dia berhikmat, bisa diajarkan pengetahuan. Coba kalian pilih dulu, kita didik 3 tahun, biar nanti dia bagus, hebat, dia bisa kerja sama aku, kata raja. Jadi kepala istana raja datanglah, terus dipilihnya, ada 4 orang, beberapanya gitu ya, ada Daniel dan 3 orang temannya. Kenapa mereka bisa dipilih? Karena mereka dianggap mampu untuk belajar. Untuk kita sekarang anak-anak Tuhan, maukah kita belajar? Maukah kita menggunakan diri kita ini untuk berkat bagi orang lain dengan kita mau mengumpulkan banyak ilmu dari sana, dari sini. Kayak sekarang, kita belajar daring kan? Kita depan laptop, depan HP. Tapi kadang jenuh, iya ada jenuh. Aku mau main game aja lah, atau aku mau nonton film aja lah, aku mau YouTubean aja lah. Semua itu pilihan kita. Tapi kalau kita punya device, kita punya peralatan yang bisa kita pakai untuk membuat kita menjadi lebih pintar, mencari ilmu dari sana sini menggunakan peralatan yang kita punya, kenapa enggak dari sekarang kita belajar, gitu kan? Penting sekali untuk anak remaja, up to date. Kita harus bisa upgrade diri dari perkembangan zaman ini. Kalau kita nggak mau upgrade diri kita dari sekarang, kita akan kalah. Kenapa? Karena orang di luar sana udah pakai komputer itu gampang kali gitulah. Apa-apa komputer, kita buka Microsoft Word aja, aduh gimana tadi ya? Aduh delete-nya di mana? Aduh ini gimana gitu. Mungkin sekarang udah terbantu karena kita daring. Mau nggak mau kita harus belajar. Nah, kita udah tahu nih Microsoft Word. Gimana caranya kita belajar yang lain lagi biar itu menambah ilmu di kita, biar kita itu kaya akan pengetahuan, kaya akan perkataan. Bukan satu kata dari mulut kita menyakiti hati orang lain. Maunya apa yang keluar dari mulut kita menjadi berkat bagi orang lain. Kayak jemaat di Korintus tadi.
supaya kita menjadi Daniel kecil yang memang diharapkan ada kita di situ gitu. Oh, si Daniel ini bisa ini, kita didik aja dia gitu. Nanti kelak kita juga kayak gitu, misalnya, oh Wana ini bisa ini, kita panggil dia, kita didik dia gitu. Maunya gitu, jangan nanti ya ada Wana situ, gosok, rontang keribane gitu. Maunya jangan, anak-anak Tuhan maunya hebat, anak-anak Tuhan maunya jadi berkat. Kita harus gunakan peralatan yang kita punya sekarang untuk upgrade diri kita. Gitu ya. Makanya kita harus belajar untuk mau belajar. Belajar untuk mau belajar. Maksudnya gimana Kak? Buka respon hati kita. Coba mau untuk buka pikiran, buka mata. Oh, orang lain udah sejauh itu dia berjuang. Oh, orang lain udah sejauh itu belajar dari sana sini. Kenapa aku enggak gitu? Cobalah untuk mau belajar. Pergunakan handphone kita bukan hanya untuk bermain game aja, tapi pergunakan handphone kita untuk mencari ilmu lebih banyak lagi. Internet itu penuh dengan ilmu, gudang ilmu internet itu sebenarnya. Google itu banyak kali pengetahuan di dalam. Tapi kita lebih milih mana? Buka Pinterest, googling foto-foto estetik, atau kita mau mencari ilmu. Itu pilihan di kita. Ayo upgrade diri. Ayo kita belajar lebih banyak lagi agar kita kaya akan pengetahuan. Kaya akan pengetahuan dari sekarang, dari balita, dari kecil, dari tanggung, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain kelak di masa depan. Gitu ya. Kakak harap kalian semua bisa rajin belajar, bisa membanggakan orang tua di rumah, gereja kita, bangsa kita, sehingga satu dunia ini memuliakan nama Tuhan karena oh itu yang si Anu itu anak Tuhan ternyata gitu. Senang orang gitu ya. Semoga kita bisa menjadi berkat seperti Daniel dan bisa menjadi orang yang kaya pengetahuan dan kaya perkataan seperti jemaat di Korintus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sebentar tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan mohon berkati kami agar kami bisa belajar dari sekarang, mempersiapkan diri kami, upgrade diri kami, agar kami bisa menjadi anak yang lebih maju lagi untuk masa ini, untuk masa yang depan. Tuhan mohon berkati kami dalam proses pelajaran kami, agar kami bisa menjalankannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau kumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi Kita Menaburkan. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan sekalian kita akan doa syafaat ya. Mari kita satukan hati kembali, kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang baik yang di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena saat ini kami bisa bersama-sama tetap memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, sebentar tadi kami sudah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punya, yang kami persembahkan ke hadapan-Mu. Mohon Tuhan berkati apa yang kami berikan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga apa yang sisa pada kami, agar kami bisa pakaikan dengan bijaksana, penuh dengan hikmat, dan kami bisa kembalikan lagi kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Mohon Tuhan berkati agar keluarga kami sehat, pekerjaan yang orang tua kami lakukan itu bisa berjalan dengan lancar, kami bisa mendapatkan rezeki yang datangnya daripada-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, mohon berkati kami juga anak-anak Tuhan, anak balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, guru-guru sekolah minggu, agar kami bisa sehat dalam proses belajar ataupun pekerjaan kami bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, seperti kami memberikan ini semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kondisi situasi global saat ini, dunia saat ini, COVID-19 yang masih ada sampai saat ini di dunia ini Tuhan. Mohon Tuhan campur tangan juga agar COVID ini juga bisa cepat selesai, penemuan vaksin juga bisa berjalan dengan lancar, agar semua yang sakit kena COVID juga bisa pulih Tuhan. Bantu kami juga agar kami bisa menjaga tubuh kami agar tetap sehat. Mohon Tuhan berkati kami semuanya dalam menjalani keseharian kami, agar kami bisa menjalanikannya seturut dengan kehendak Tuhan, kami bisa berjalan bersama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Singgo ngajari kita artoto, ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelandu perbadi amin, rahmin kirajandu, selamin peratuan dubas donena bagini surga, berikan man kami akan cukup ibas waris senda enda, alami salah kami, bagi nilami kami salah kalak kempak kami, olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami dursilat nari, sebab kam kap simadakin rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekandakahna. Amin. Bapa terima kasih. Happy cuci tangan. Selamat hari Minggu.